Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang akhlak terpuji. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar akhlak terpuji yang kedua, yaitu tentang tawadu. Tentang apa, teman-teman? Tentang tawadu, ya. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tawadu. Apa itu tawadu? Tawadu itu artinya rendah hati, tidak sombong, tidak membanggakan diri, itu namanya tawadu. Nah, sebagai contoh, apabila kita memiliki sesuatu yang lebih dari teman kita, maka sikap kita tidak membanggakan diri kita, tidak sombong, tidak memamer-mamerkan, ya. Kita harus rendah hati, ya, karena rendah hati ini adalah sikap terpuji yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perbuatan baik orang tawadu itu tidak ingin diketahui oleh orang lain, ya. Contohnya ketika kita sholat, mau dilihat orang tua maupun tidak dilihat orang tua, mau dipuji maupun tidak, maka kita tetap sholatnya khusyuk, sungguh-sungguh, ya, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Kalau orang yang kurang tawadu itu kan dia bagus ketika dilihat oleh orang lain, ibadahnya begitu. Jadi ketika kita sedekah pun, ya, kita juga tidak usah diumum-umumkan, ya. Tidak usah diumumkan, membanggakan diri, ya, karena sudah bersedekah banyak. Jadi orang yang tawadu itu kebaikannya tidak ingin diketahui oleh orang lain, ya. Itu tawadu. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-63 Allah berfirman yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ya, kalau orang-orang yang tawadu itu, walaupun ada orang-orang yang berkata tidak baik kepada dirinya, maka orang yang tawadu, orang yang baik adalah orang yang membalas dengan perkataan-perkataan yang mengandung keselamatan, mengandung kebaikan. Nah, ada kisah nih tentang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tawadu. Siapa dia? Ya, salah satunya adalah Rabi'ah bin Ka'ab. Ya, Rabi'ah bin Ka'ab ini adalah seorang pemuda yang miskin, ya, tidak memiliki keluarga, tidak memiliki harta, dan tidak memiliki tempat tinggal. Oleh karena itu, dia menetap di emper masjid, ya, tempat tinggalnya di emper masjid bersama-sama dengan kawan yang lainnya. Nah, ini disediakan tempat khusus, ya, bagi orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Nah, apa yang spesial pada Rabi'ah bin Ka'ab? Ada suatu hal yang spesial, ya. Pada suatu hari dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, saya mohon agar engkau mendoakan kepada Allah agar menjadi temanmu di surga. Maksudnya apa? Jadi Rabi'ah ini meminta kepada Rasulullah supaya dirinya didoakan kepada Allah dan menjadi temannya besok di surga sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang membuat dia tawadu di sini adalah dia tidak meminta sesuatu yang berlebihan di dunia, ya, tidak meminta harta, tidak meminta kekayaan, tetapi dia meminta suatu hal yang besar, dan hal itu akan terjadi apabila dia
nanti ya dikabulkan sama Rasulullah, dikabulkan sama Allah atas doa Rasulullah, yaitu menjadi teman Rasulullah di surga. Nah, itu doa yang sangat luar biasa. Nah, agak lama kemudian Rasulullah SAW terdiam. Sesudah itu barulah beliau berkata, apakah tidak ada lagi permintaanmu yang lain? Nah, jadi Rasulullah menawarkan nih, itu tok permintaannya, tidak ada yang lain gitu kan. Karena tawadunya Robi'ah ini, kemudian Robi'ah berkata, tidak ada wahai Rasulullah. Gitu kan. Tidak ada ya Rasulullah, tidak ada lagi permintaan yang melebihi permintaan. Ya, itu jawaban dari Robi'ah bin Ka'ab. Mantap gitu kan, permintaannya cuma satu itu, permintaan yang besar. Nah, kemudian kalau begitu bantulah aku ya, dengan dirimu sendiri perbanyak sujud, kata Rasulullah SAW. Sejak itu Robi'ah bersungguh-sungguh beribadah agar mendapatkan keuntungan menemani Rasulullah di surga, sebagaimana keuntungannya melayani beliau di dunia. Tidak beberapa lama kemudian Rasulullah SAW memanggil. Nah, dipanggil lagi. Rasulullah memberikan tawaran lagi kepada Robi'ah. Tetapi beliau menolaknya karena merasa tidak pantas. Ini sifat tawadunya Robi'ah ya. Bersikap rendah hati, tidak berlebih-lebihan dalam kehidupannya. Jadi permintaannya itu tidak banyak ya. Kalau kita mungkin kalau dikasih kesempatan untuk minta apa, ya mintanya yang banyak gitu kan. Tetapi ini cukup kebahagiaan di akhirat saja sudah menjadi hal yang sangat menyenangkan bagi Robi'ah, apalagi bisa melayani Rasulullah di dunia sampai di surganya nanti. Nah, itu kisah Robi'ah ya. Kemudian Robi'ah pun diberi apa namanya? Diberi hadiah sebidang tanah oleh Rasulullah SAW sebagai bekal hidup berumah tangga. Karena tahu Rasulullah SAW saat bersama beliau ya Robi'ah dia belum menikah ya karena dia merasa tidak pantas gitu, merasa tidak pantas. Akhirnya ketika Rasulullah SAW memberikan jalan ya akhirnya malah mendapatkan jodoh yang cantik dan kemudian kaya raya gitu ya. Ini kesederhanaan dari Robi'ah, tawaduknya Robi'ah terhadap Rasulullah SAW membuahkan kenikmatan di dunia dan kemudian keberhasilan di akhirat. Nah, itu adalah contoh tawaduk yang ada pada diri Robi'ah, sahabat Rasulullah SAW yang terkenal hidupnya sederhana. Kemudian kita nyontohnya bagaimana sebagai seorang pelajar begitu. Sebagai seorang pelajar, contoh tawadu yang dapat kita lakukan setiap hari adalah diantaranya tidak membeda-bedakan teman ya, mau temannya itu berkulit putih atau berkulit hitam, kaya atau miskin, kita tidak membeda-bedakan teman. Kemudian yang kedua, tidak berlebihan. Ini bisa kita contoh tadi dari Robi'ah bin Ka'ab, di mana ketika kita jajan, membawa uang saku, begitu tidak berlebihan. Memiliki mainan secukupnya saja. Menonton televisi atau HP gitu kan secukupnya saja, tidak berlebih. Dan kemudian yang tak kalah pentingnya adalah kita santun dan bertutur kata yang baik kepada siapapun ya, apalagi kepada orang yang lebih tua seperti kedua orang tua kita atau kepada guru-guru kita begitu. Kita harus santun dan bertutur kata yang baik. Suaranya tidak ditinggikan ya, suaranya lembut ya, tidak ditinggikan ya. Kemudian apabila lewat di depan orang tua gitu kan, kita menundukkan ya, menundukkan badan kita dan bilang permisi ya, kalau orang Jawa njalek langkung ya, nyun sewu begitu. Jadi itu adalah contoh anak-anak yang tawadu. Nah, itu saja teman-teman semua materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa
melaksanakan ya, melaksanakan pelajaran hari ini, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang tawadhu. Nah, mari bersama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.